pernah nggak sih dapet kayak teror atau ancaman-ancaman dari pihak luar gitu yang tidak menginginkan film Vina ini dijadikan film gitu? Ada, jadi keluarga tuh sempat pas lagi proses syuting sempat didatangin ke rumahnya, terus diintimidasi, dibilang ngapain sih dibikin film gitu, nggak usah dibikin film kayak gitu. Terus kita juga pas lagi syuting tuh hari kelima ada beberapa oknum yang mengaku polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang merupakan seorang sutradara kondang atau sutradara terkenal yang beberapa hari ini filmnya sempat viral dan sudah ditonton lebih dari 4 juta penonton. Siapakah gerangan? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Anggi Umbara. Wah, spesial banget nih. Studio Jejak Backpacker kehadiran seorang sutradara film Indonesia. Yang pastinya Bang Anggi ini sudah banyak mengantongi tropi-tropi gitu Bang, apa namanya? Penghargaan ya. Penghargaannya luar biasa. Oke, nih Bang Anggi, kita mau bahas tentang filmnya Bang Anggi. Yang mana nih? Vina Sebelum 7 Hari. Oke. Nah, itu saya baru ngelihat teasernya aja nih pertama Bang. Wah, ini Vina loh. Kata si teman kan, wah ini Vina yang viral tahun 2016 tuh difilmkan katanya. Ya udah kita nonton. Hari pertama kita nggak dapat kursi. Hari kedua kita dapat, alhamdulillah itu. Tapi rame penuh full. Nonton di mana? Saya nonton di Flick sini, GGP, Galaxy. Luar biasa kata saya ini. Saya udah prediksi ini film. Wah ini Andre, kata saya dan bilang sama teman saya, ini film bakalan naik nih. Bahkan bisa melampaui film yang ada lah, yang tetangga ya Bang ya. Gitu. Oke, Bang Anggi. Ini kenapa sih awalnya Bang Anggi mau mengangkat film Vina Sebelum 7 Hari ini? Saya mau mengangkat film ini karena setelah mempelajari ceritanya gitu ya, film ini tuh menjadi penting untuk diangkat gitu kan, dengan segala muatannya. Pertama dari sisi bullyingnya, terus awareness yang bisa di-build dari film ini gitu kan. Terus tentang masalah hukum yang belum secara full ditegakkan di sini, karena sisa pelaku 3 orang masih belum ketangkap gitu kan. Terus ya itulah, keadilan di negara ini masih belum utuh lah, belum tuntas gitu kan. Dan begitu bahayanya geng motor di Indonesia ya, kenakalan yang menjadi kriminalitas yang keji banget gitu kan. Jadi film ini merupakan sebuah wake up call untuk masyarakat Indonesia gitu. Oke. Untuk awalnya pastinya Bang Anggi ini kan meriset dulu ya tentang kasusnya atau kasus pembunuhan si Vina ini sebelumnya. Iya. Nah, terus itu berapa lama itu untuk meriset biar jadi dan dikemas dalam sebuah film yang luar biasa keren ini Bang? Untuk riset sih saya nggak terlalu banyak ya. Misalnya saya nggak mendalami sampai ke kasusnya sampai segala macam. Tapi kita benar-benar fokus emang mau memberikan sudut pandang dari keluarga gitu kan. Jadi film ini hanya mengambil sudut pandangnya dari keluarganya almarhumah Vina aja. Jadi 7 hari yang terjadi setelah kematiannya. Jadi apa tuh yang terjadi tuh di rumahnya ya, segala macamnya, sampai akhirnya ya hari ke-4 dimasuki arwahnya Vina, temannya, terus ya akhirnya di otopsi kembali apa segala macam sampai ditangkap yang para tersangkanya kayak gitu. Jadi 7 hari terjadi dari kacamata keluarga. Penonton benar-benar dibawa ke dalam sepatunya keluarga gitu kan.
melihat dari kacamata keluarga. Iya. Oke, berarti itu berapa lama kira-kira Bang untuk dari tahap dari development awal? ya. Pertama kita dihubungin itu dari awal tahun lalu ya, mungkin ya awal-awal ke pertengahan tahun lalu kita mulai development, pembentukan skenario beberapa bulan ya, sampai akhirnya di-approve oleh PH, produser dan keluarga. Terus kita mulai syuting di bulan November selama jarak 2 bulan lah, November Desember, 25 hari production days, 25 hari syuting. Terus editing sampai bulan ya April itu akhirnya tayangnya di bulan Mei. Berarti setahun lebih. Setahun lebih. Hampir 1,5 tahun lah. Oke, luar biasa Bang. Biasanya ada yang lebih lama lagi Bang ya. Ini setahun itu tahap yang deket namanya cepat Bang ya. Standar sih. Pada umumnya segitu ideal lah. Ideal ya. Idealnya setahun setengah gitu. Setahun sampai setahun setengah. Kalau lebih cepat ada yang lebih cepat gitu kan. Ada yang 6 bulan udah jadi gitu. Tapi ya maksudnya ini kita benar-benar take time dari segala pengerjaan. Ini benar-benar ya developmentnya lumayan panjang, syutingnya juga, terus editingnya juga nggak diburu-buru gitu. Jadi lebih enak mengerjakannya. Oke. Tapi untuk peran si Vina sendiri itu emang dicari yang mirip banget gitu Bang ya? Sebenarnya nggak dicari yang mirip banget, tapi emang ketemunya emang pas yang emang mirip dan bisa memainkan karakter almarhumah Vina dengan baik. Bahkan keluarganya aja pas ngelihat dia itu kan udah manggilnya udah Vina gitu kan. Oh, Vina. Neneknya pas ketemu itu dipelukin, oh ini Vina dipelukin, sama kayak benar-benar melepas kerinduannya terhadap pemain kita gitu kan, sampai segitu dalamnya sih. Dan adegan kesurupannya juga 99% mirip banget sama yang asli. Ya, karena emang kita udah workshopin, kita benar-benar pelajarin dari setiap kata per katanya, terus frekuensinya semana, notasinya semana gitu kan, nadanya berhentinya semana, itu semua dibikin benar-benar sama gitu kan dengan yang rekaman aslinya. Mantap Bang. Nah ini kan filmnya ini banyak yang ini Bang ya, perizinan ya, tentunya pasti mesti izin ke sana, ke sini, ke sana lagi kayak gitu. Iya. Nah, untuk izin ke keluarganya Vina waktu awal-awal dulu itu mendapatkan tolakan atau langsung diiyakan sama mereka itu Bang? Waktu lagi produser pertama datang ditolak. Jadi pertama mereka nggak mau membuka luka lama gitu kan. Habis itu kedua tapi ditolak sama kakaknya. Habis itu kakaknya bicara dulu sama keluarganya gitu kan. Datangan kedua mereka berbicara, ketiga akhirnya mulai membicarakan lebih lanjut, keempat terus kita mulai melihat, mereka mungkin mulai melihat sisi baiknya lah, kebaikan apa yang bisa dibawa dari sana. Terus akhirnya kelima mereka baru menyetujui bahwa dengan dibuatnya film ini akan lebih banyak membawa kebaikan gitu kan, kasusnya juga bisa mendapat perhatian kembali, dan itu kekosongan akan keadilan tuh bisa ditegakkan kembali, di mana otak dari pelaku masih berkeliaran kan, masih bebas gitu kan. Oke, iya. Masih mungkin mereka selama ini nonton banget, entah itu nonton yang di media atau apa gitu si pelaku ini. Kita nggak pernah tahu. Oke, nah ini kan banyak juga yang saya lihat di media-media Bang ya, nggak di TikTok atau yang lain-lainnya gitu. Banyak yang beranggapan bahwa atau banyak yang mereka katakan bahwa dari keluarga si Eki ini tidak menyetujui film ini dibuatkan film gitu. Iya. Jadi film ini hanya disetujui oleh keluarganya almarhumah Vina gitu. Jadi makanya di dalam film kita tidak menampilkan sosok Eki di sana. Oh ya, namanya juga pun jauh dari namanya Jaki. Namanya Kang Jaki, itu pun temannya dari kakaknya Vina yang menjemput dia gitu kan. Jadi emang dia baru nggak segitu kenal gitu, nggak sengaja mau mengantar dia pulang. Itu yang kita dramatisasi karena itu tadi kan, karena untuk menghargai korban lainnya yang emang nggak mau diikut sertakan di dalam film ini.
Oke. Nah, ini selama film ini digarap, Bang, pernah nggak sih dapet kayak teror atau ancaman-ancaman dari pihak luar gitu yang tidak menginginkan film Vina ini dijadikan film gitu, Bang? Ada, jadi keluarga tuh sempat pas lagi proses syuting sempat didatangin ke rumahnya, terus diintimidasi, dibilang ngapain sih dibikin film gitu, nggak usah dibikin film kayak gitu. Terus kita juga pas lagi syuting tuh hari kelima ada beberapa oknum yang mengaku polisi. Kita nggak tahu polisi benar apa enggak, terus yang memberhentikan syuting, terus bilang ini izinnya dari mana apa segala macam, itu mempertanyakan, terus meminta skenario nya mana, dia minta data-datanya semuanya gitu kan. Terus ya kita nggak bisa kasih gitu kan. Terus harddisknya langsung kita kirim ke Jakarta. Ngerinya terjadi intimidasi fisik gitu kan. Terus ya kita udah syuting selama 5 hari, hilang dong gitu. Akhirnya saya langsung suruh bawa ke Jakarta. Terus kita handle di sini. Kita minta data-data mereka, kita melaporkan ke Polda. Secara kita udah dapat izin sebenarnya untuk melakukan syuting gitu. Mereka nggak mau memberikan identitas. Terus akhirnya mereka alasan gimana? Ya udah pergi ninggalin set kita gitu kan, ya udah kita lanjut syuting lagi gitu sih. Itu lokasi di daerah Cirebon di juga? Jembatan Alun-Alunnya itu pas lagi pas lagi ya adegan di jembatan layangnya itu. Semua proses syutingnya diadakan di Cirebon semua? Untuk yang outdoornya ya, jadi alun-alun bener semua di Cirebon. Jadi Taman Sumber, terus jalan layangnya, semuanya yang eksterior kita ambil di sana. Jadi untuk yang rumah-rumah baru kita ambil di Jakarta. Oke. Tapi sedikit berbeda nih sama film sama ininya, lokasinya nih Bang ya, kayak yang saya lihat yang di TikTok itu kan sekarang udah banyak nih orang-orang yang kesana nih Bang, nyempetin ngevlog di lokasi geng motor itu ya. Nah kalau di filmnya kan kayak ada sebuah tempat ya kayak gitu. Tapi kalau yang aslinya itu hanya sekedar kayak kebun kosong. Dulunya ada kayak pendopoknya gitu. Dulunya emang ada tempat mereka nongkrong gitu. Tempat base camp mereka di sana gitu. Jadi sebelum dibongkar, dulu emang ada kayu-kayu tempat mereka duduk-duduk minum-minuman keras di sana gitu kan. Saya lihat foto-fotonya dari yang olah TKP kan, terus itu emang ada tempat dulunya. Tapi sekarang udah nggak ada kan. Udah 8 tahun kan. Iya, udah 8 tahun. Udah dijadikan kebun aja gitu. Oke. Emang kanan kirinya kan semua itu kebun semua kan. Nah, ini beredar isu juga dapat teguran dari polisi Bang ya, bahwa film ini mungkin kayak menyudutkan mereka atau gimana gitu. Itu benar gak sih Bang? Enggak sih. Maksudnya ya mereka nggak berhak menegur kita gitu kan. Ini kan kebebasan kita dalam berkarya dan berekspresi kan. Dan ini sebuah refleksi dari potret nyata yang apa yang terjadi di kisah seorang manusia dan keluarganya gitu. Jadi nggak ada yang bisa menegur gitu kan. Ini yang terjadi adalah ini gitu. Iya. Nggak ada berhak juga sih untuk menegur, bahwa kalau mereka merasa emang menyudutkan mereka ya sorry itu saya emang bukan kita yang menyudutkan, tapi situasi emang seperti itu, masyarakat, apa adanya gitu kan. Dan masyarakat pun udah paham lah kayak gitu Bang ya intinya. Iya. Ya sama tahu aja apa yang terjadi di negara ini kan seperti apa gitu kan. Betul. Ya jangan terlalu jauh ya ngomong situ. Takut. Ya maksudnya gitu. Kita nggak mau menyudutkan. Emang kita nggak pernah menyudutkan. Tapi kan kita sama-sama tahu bahwa emang banyak PR yang mesti dibenahi di semua sisi gitu kan. Bukan cuma kepolisian doang, tapi di persidangan, di hukum, bahkan di kenakalan remaja di sekolah, di semuanya lah di lingkungan kita tuh semua emang perlu harus dibenahi. Dengan film ini kita ya harus menjadi refleksi untuk kita semua gitu kan. Orang tua khususnya gitu kan. Semuanya sebenarnya yang disentil banget sih orang tua sih sebenarnya. Kalian mau anak-anak kalian seperti ini gitu kan. Dari mulai kenakalan, dari mulai bullying lah, sosial media sama segala macam, ini kan semua berkesinambungan gitu kan. Ya, bukan cuma polisi sebenarnya, semuanya harus dibenahi. Dan ini banyak banget juga yang
filmnya ini nilai edukasinya juga yang saya tangkap Bang ya, dari yang bullying segala macam yang ada di sekolahan gitu, saya lihat semua, wah ini perfect, suatu film yang sangat perfect menurut saya gitu Bang. Nah di sini juga kan ada banyak seperti yang saya bilang di awal tadi, banyak orang yang berspekulasi nih, menggiring opini ke sana ke sini gitu. Ini ada nggak sih Bang kayak netizen atau yang lain-lain ini kayak melaporkan atau apa gitu? Melaporkan apa? Tentang film ini, sama film ini, melaporkan ke pihak berwajib nih, film nggak, soalnya kan banyak mereka berbeda tuh ya, seperti yang saya baca, saya lihat yang di kontra. Ya, yang kontra. Yang mau memboikot film ini sih banyak. Sebenarnya nggak dibilang banyak juga relatif, karena yang jumlah yang menonton jauh lebih banyak gitu kan. Dan yang menyukai dan mengapresiasi jauh lebih banyak gitu kan. Tapi memang ada komunitas atau golongan-golongan orang yang emang menganggap film ini dibilangnya tidak etis karena ya dengan segala alasannya lah, dengan mereka menilai memviktimasi korban yang kekerasan seksual gitu ya, itu diperlihatkan, terus nggak seharusnya diperlihatkan karena ada ini benar-benar terjadi, dan ya nggak tahu dengan logika mereka gitu ya. Kalau saya sih melihatnya nggak kesana gitu, maksudnya ada hal yang jauh lebih penting dari itu, dan menurut kami sih etis-etis aja gitu, karena ini terjadi benar apa adanya, dan pengambilannya pun kita nggak vulgar gitu, kita nggak ada adegan buka-bukaan atau adegan yang sampai merangsang atau apalagi gitu ya, bahkan adegan buka baju aja nggak ada gitu kan. Maksudnya emang kita benar-benar ngambil ekspresi demi ekspresi sakit, tangis, kebejatan mereka, kenikmatan mereka yang melampaui batas manusia gitu. Saya kekejian inilah yang kita perlihatkan, kehororan dari sifat manusia yang bisa melebihi iblis gitu, maksudnya sampai kepada titik itu gitu kan. Itu yang mau kita perlihatkan gitu kan, bahwa ini sebuah potret masyarakat yang benar-benar terjadi gitu kan. Jadi nggak ada glorifikasi di sana untuk, atau apalagi membenarkan apa yang mereka lakukan gitu. Jadi etis gak etisnya ini benar-benar sangat menjadi subjektif gitu kan. Saya sih menghargai pendapat mereka, kalau mereka nggak menyetujui ya nggak apa-apa gitu kan, maksudnya dengan alasan-alasan sendiri gitu kan. Tapi kan kita hidup berlandaskan aturan gitu kan. Semua aturan nggak ada yang kami langgar nih, dari hukum negara, hukum agama, dan segala macam gitu ya, keluarga, kesepakatan kita dalam bekerja apa segala macam, kita tidak pernah menyalahi apapun. Tidak ada eksploitasi yang sifatnya merugikan satu pihak dan menguntungkan hanya satu pihak lainnya gitu kan. Kita di sini semua diuntungkan gitu kan, dengan apapun itu gitu ya, dari segala kebaikan finansial dan non finansialnya gitu kan, secara komersialnya dan secara substansi dari moralitas dan awareness dari kehidupan bersosialnya gitu kan. Jadi menurut saya LSF juga menyetujui ini, semua pihak sampai bioskop nggak pernah melihat ini adalah ada sebuah masalah, dan jadi kita nggak pernah melihat ini sebagai sebuah masalah gitu, sebagaimana yang mereka lihat sampai mereka membenci, menghujat, meng-cancel culture kita gitu kan, dengan segala usahanya gitu kan. Ya saya menghargai, tapi saya tidak menghargai ujaran kebenciannya sih, hujatan dan toxicness yang mereka bawa gitu sih. Iya. Tapi tapi kalau menurut saya sih banyak nilai positifnya sih dari film ini Bang ya. Dan mereka pun kebanyakan juga di di media juga banyak yang beranggapan ini banyak positifnya lah gitu. Iya, yang saya lihat juga begitu, dan banyak yang lain juga begitu. Alhamdulillah itu terjadi gitu kan. Tapi biar bagaimanapun kritik harus kita dengar gitu kan. Kita dengar, dan kalaupun ada poin-poinnya ya kita ambil. Kita bagus-bagusnya, poin-poin bagus kita ambil. Tapi kalau kritik itu hanya sekedar menyalahkan, menghujat, dan mau memboikot kita dengan mungkin ada personal sentimen atau apa gitu, ya acukan saja. Biarlah mereka yang segelintir orang gitu ya Bang. Maksudnya kita nggak bisa bikin semua orang bahagia dan setuju dengan apa yang kita lakukan gitu. Betul. Dan itu dinamika kehidupan, kita hargai. Oke. Nah ini terkait si Linda Bang ya. Saya mau nanyakan tentang si Linda nih. Dia ini kan
kalau yang biasanya diwawancara itu adalah keluarga dari Vina ya, kayak neneknya, kakeknya sama kakaknya ya Bang, kalau nggak salah ya, yang dinaungin sama Hotman Paris Hutapea juga ya. Iya, ada bapaknya kemarin, ada ibunya juga, ada kakeknya, ada kakaknya. Nah ini yang belum muncul di publik ini kan si Linda ya. Saya juga belum melihat si Linda ini orangnya seperti apa, kabarnya gimana. Saya nggak paham nih, karena kalau ngelihat di filmnya kan sosok si Linda ini adalah sahabat dari si Vina. Iya. Nah ini kalau boleh tahu Bang Anggi, tahu nggak sih kabarnya si Linda ini? Nggak tahu. Jadi emang saya juga nggak pernah ketemu dengan si Linda ini. Terus emang dia nggak lama setelah kejadian itu dia pindah kayaknya keluar kota itu kan, terus meneruskan sekolahnya di luar kota. Kita nggak tahu di mana. Keluarga korban juga nggak mengetahui keberadaannya dan lost contact dengan dia sampai sekarang. Tapi waktu itu Bang Anggi sempat sama tim sempat nyari juga ya, mungkin hanya untuk minta izin kayak gitu. Kalau izin udah diberikan kepada keluarga Linda, keluarga Vina. Vina. Izin dari Linda sudah diberikan terhadap keluarga almarhumah Vina. Jadi dia boleh memakai suaranya atau boleh memakai namanya, boleh gitu, silahkan. Tapi ya dia nggak ada secara hadir membantu film ini tuh, dia nggak ada, dan kita nggak tahu dia di mana juga gitu sih. Jadi memang belum tahu Bang ya keberadaan Linda ini sekarang. Ya banyak spekulasi sih, ada yang bilang katanya ketemu, wah dia ada yang chatting di sana, tapi ya kita nggak pernah tahu itu benar apa adanya. Sebenarnya apakah itu benar atau enggaknya kita nggak pernah tahu. Sampai dia benar-benar nongol. Ya kan, langsung. Tapi kalau direkam jejaknya dari sosial media, ada foto-foto dia sama almarhumah Vina gitu kan, di Facebook apa di rumahnya gitu, ada beberapa foto gitu kan. Yang foto zaman dulunya Zaman ya, 8 dulunya, tahun yang lalu itu waktu ya. mereka masih berteman. Ya mungkin kalau si Linda muncul mungkin bisa jadi Memperjelas semua kasus ini gitu kan. Betul. Misalnya ya kalau emang dia muncul gitu kan. Tapi yang nggak tahu juga, misalnya banyak yang bilang juga dia kerasukan, terus dia juga nggak tahu apa yang dia katakan gitu kan. Jadi atau emang sebenarnya dia nggak kerasukan tapi dia melihat kejadiannya, kita nggak pernah tahu gitu kan. Jadi banyak spekulasi ya dan teori-teori yang tersebar gitu kan. Ya semuanya sih pada akhirnya harus dibuktikan dengan bukti yang kuat, dengan nyata, dan dengan yang landasan hukum yang diperlakukan di negara ini gitu kan. Ya kita buktikan aja bersama-sama, kita lihat ke depannya sih gimana kasusnya. Oke. Linda, dimanapun kamu berada, tolong muncul Linda, biar netizen nggak berspekulasi yang macam-macam nih. Oke, nah kita lanjut Bang ya, seru nih Bang. Terkait si DPO nih Bang, kan selama ini kita ngelihat kan yang disebar oleh kepolisian itu kan hanya nama dan ciri-ciri khusus gitu, tanpa ada foto full mereka atau foto mereka ketika di 8 tahun yang lalu gitu. Itu kan nggak disebar ya. Nah itu memang udah pasti itu nama dari yang nggak tahu sih, nggak ada yang bisa memastikan kan. Polisi juga nggak bisa memastikan, tapi yang dikeluarkan polisi ya itu nama-nama itu dan ciri-ciri itu dapatnya dari mana juga saya nggak tahu gitu kan. Gitu. Yang memastikan apakah mereka benar pelakunya ya ada yang tahu gitu. Ya itulah misteri dari sebuah kejahatan kan. Ya harus didalami dengan profesionalisme para penyidik yang emang tangguh gitu kan. Ya kalau saya sih nggak tahu, saya filmmakers kan, karena nggak bisa melampaui penyidik, apalagi penyidik gitu kan. Hukum aja saya nggak tahu banyak gitu, nggak gitu ngerti gitu kan. Jadi itu udah ranah mereka sih, saya tinggal menyaksikan aja gitu kan. Tugasnya kan adalah membuat film sebagai pemantik dari kasus ini kan, dari yang diminta oleh keluarga gitu kan. Gitu. Oke. Iya, ya saya sebagai orang yang yang awam juga kan, kalau ngelihat
selebaran kayak gitu ya, flyer yang seperti itu hanya menampilkan nama dan ciri-ciri tanpa ada keterangan gambar atau lukisan lah seminimal gitu, ciri-ciri orangnya. Ya ada di dekat saya juga, saya nggak tahu. Makanya fotonya kayak apa, nggak tahu. Dan itu kan 8 tahun yang lalu, sekarang seperti apa kita nggak tahu. Iya, bisa jadi kan kalau 8 tahun yang lalu mereka memang masih sangat muda-muda, remaja gitu. Sekarang kan udah pada di umur 24, 26 ya. Antara segitu paling ya kalau misalkan. Ada udah sampai 30 karena mereka 22 23 tahun sih yang di DPO kan. Oh, 30-an sih umurnya sekarang. udah kumisan, udah brewok. Tapi saya yakin sih polisi kita tuh jago-jago. Penyidik-penyidik kita sebenarnya tuh jago-jago, dan teknologi kita juga bukan sembarangan gitu. Kita punya teknologi yang bagus dan kuat untuk mencarinya. Saya yakin mereka mencari buronan teroris aja bisa ketemu gitu kan. Saya mencari pelaku korupsi dari negara lain aja bisa ketemu gitu kan. Masa nyari geng motor gak ketemu gitu kan. Harusnya sih bocah nih ya. secara logika harusnya bisa gitu kan. Dan saya yakin ya polisi pasti melakukan yang terbaik lah untuk menyelesaikan kasus ini gitu. Nah, kalau menurut Bang Anggi nih, kasus ini bakal selesai nggak sih Bang? Ketangkep nggak? Kira-kira nih kita ini dulu. Jadi kalau misalkan ini pas tayang kita buktiin gitu loh Bang, apakah benar selesai kasus ini dengan ditangkapnya 3 DPO ini? Kalau Harusnya harusnya sih selesai ya, karena ya saya yakin kinerja polisi kan juga pasti bagus dan maksimal, tapi ya nggak bisa mendahului masa depan juga sih, makanya variabelnya sangat banyak gitu kan, membuka tabir-tabir baru gitu kan, dengan semua spekulasi bahwa tersangka yang banyak yang palsu gitu kan, ya kan itu kan ada rekayasa tersangka lah apa gitu kan, jadi itu pun membuka variabel baru kan. Ada indikasi tersangka yang ternyata bukan pelakunya kayak gitu gitulah. Nah, itu gimana tuh? Oh iya bener ya. Saya melihat malah nggak ada penyelesaian ini gimana nih gitu pertanggungjawabannya dan terhadap orang yang sudah divonis tapi kalau mau beneran nggak bersalah gitu. Tapi saya yakin juga masa sih hukum kita sebegitu ujuk-ujuknya gitu kan, harusnya bisa lebih apalagi yang divonis itu kan hukuman seumur hidup gitu. Gitu. Jadi yang ya harusnya bisa lebih baik dan pasti akan diperbaiki sih ke depannya gitu. Ya kita lihatlah, benar-benar susah sih udah ngeliatnya dari sekarang gitu ya. Berharapnya sih ya selesainya dengan ditangkapnya para pelaku gitu. Ya, apalagi sekarang ini banyak ini juga Bang ya, kayak yang katanya salah tangkap itu tadi yang Bang. Ya, kalau benar-benar salah tangkap ya harus dibebaskan gitu kan. Dan ini merupakan momen yang tepat untuk bisa mengangkat kembali kasus itu gitu kan. Kalau Bang salah tangkap buktikan kalau emang mereka bukan pelakunya gitu kan. Dan ini menjadi momen yang baik kan, dan ya alhamdulillah film ini jadi bisa memberikan keadilan untuk mereka gitu kan, bisa memberikan momen itu gitu kan, menghadirkan momen itu ya, alhamdulillah gitu. Tanpa adanya film ini mungkin saya bisa jadi ini nggak ada momen itu gitu kan. Ya nggak ada momen-momen kesibukan dari pihak kepolisian untuk mencari jawaban atas kematian dari almarhumah Vina ini. Makanya dengan yang nggak bisa dipungkiri, dengan ada film ini perhatian semuanya kan jadi keangkat kan ke kasus ini gitu. Dan emang kasus ini butuh perhatian lebih dari polisi. Dan juga sebenarnya banyak kasus-kasus yang lain yang belum terangkat. Mudah-mudahan ini jadi awal lah untuk sebuah perbaikan yang kedepannya gitu. Iya. Nah, kalau terkait sama ketiga DPO ini, kan salah satu dari ketiga DPO ini katanya merupakan anak pejabat gitu Bang. Ya ada yang spekulasi bilang seperti itu gitu, anak pejabat di masa itu gitu kan. Ya benar-benar nggak tahu, benar-benar harus dibuktikan.
Ada yang bilang juga kalau misalnya dari rekaman kan dibilang anaknya polisi. Tapi kata polisi nggak ada nih yang anaknya polisi, jadi mungkinan dia bukan polisi tapi pejabat. Ya kita terusin aja, kita lihat aja, maksudnya kalaupun itu ternyata anak yang pejabat yang masuk di akal sebenarnya, masuk di akal ya kan, maksudnya apa yang terjadi gitu kan, kenapa nggak ketemu gitu kan, sebenarnya masuk di akal juga gitu kan. Tapi apakah segitu apa ya, sebegitu jahatnya gitu ya, yang menyembunyikan jahat sekali sih gitu, kalau misalnya emang dia tahu dia melakukan kejahatan itu tapi disembunyikan gitu ya. Ya itulah, Kita lihat saja siapakah anak pejabat ini. Ya banyak banget sekarang mendadak semua jadi ini Bang ya. Mendadak semua jadi detektif gitu ya, Bang. detektif. Bahkan kemarin kita sempat ngangkat juga nih sebenarnya Bang, ngangkat bahwa kasus si Vina ini, tapi berdasarkan dari pencarian kita sendiri gitu. Gitu. Ya 90% sih mereka penonton rata-rata mensupport sih Bang gitu ya. Wah ini lebih malah katanya lebih apa ya, lebih Apa ya dari dihasilkan apa? Apa? Jadi Investigasinya. investigasinya kita mencari tahu tentang di akun sosial media Ya. yang di berapa 8 tahun yang lalu gitu. Ya udah kita share ini berdasarkan opini dari kita gitu. Tapi banyak mereka yang berkomentar positif semua gitu. Ya mudah-mudahan cepat terungkap ya ini, ketiga DPO ini segera ditahan Bang. Nah ini kan sosok si Egy ini kalau dalam filmnya kan diperankan oleh Fahad ya, yang sosok pria umur 19 tahun yang memiliki wajah yang tampan gitu. Nah untuk menyamakan tokoh si Egy dengan aslinya ini gimana? Aslinya siapa kita nggak tahu kan, aslinya kayak apa nggak tahu. Ya bisa jadi emang dia ganteng atau enggak, ya nggak tahu juga gitu kan. Tapi yang kita butuhkan di sini adalah kita butuh karismatik dari seorang leader geng motor gitu kan. Jadi yang harus menonjol, harus stand out dari ke 10 orang lain itu anak buahnya gitu kan. Nah kita butuh karakter yang seperti itu, dan Fahad kita lihat, kita taruh mempunyai karismatik yang lebih besar dari yang lainnya semua di sana dan bisa lebih menonjol gitu kan. Itu yang kita butuhkan sih. Makanya kita taruh seorang Fahad di situ gitu kan. Tapi untuk si Egy sendiri memang pelaku bukan sih Bang aslinya? Aslinya nggak ada yang tahu loh. Nggak ada yang tahu ya. Aslinya nggak ada yang tahu. Kita hanya mendapatkan informasi dari si arwahnya almarhumah Vina yang masuk ke dalam situ. Belum juga di interogasi atau diselidiki lebih lanjut karena emang belum ketemu orang. Jadi benar apa enggaknya ya belum ada yang bisa membuktikan. Gitu. Tapi kalau dari ceritanya ya itu dari cerita si almarhumah ya emang dia pelaku utamanya. Berdasarkan dari yang voice kesurupan itu ya. Dan dari DPO yang disebarkan oleh pihak kepolisian juga kan beberapa hari yang lalu. Sorry, leher ya udah. Diminum Bang kalau ini. Mantap. Saya lagi radang tenggorokan juga kemarin baru. Ini masih penyembuhan. Oke, semoga cepat sembuh Bang ya. Nah, selama proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari ini Bang, ini kan mengambil lokasi di mana Vina itu ditemukan dalam keadaan meninggal ya di lokasi bersama dengan si Eki ya, Eki atau Jaki dalam filmnya ini. Nah itu tim atau dari Bang Andi sendiri pernah nggak sih ngalamin mungkin gangguan kayak gitu Bang? Kita ke mistis nih Bang ya. Gangguan entah itu tiba-tiba
lampu padam atau tim ada yang kesurupan kayak gitu? Kalau diganggu sih enggak, tapi kita experience banyak, experience supernatural ya pada saat ya perjalanan film ini gitu kan. Pertama dari hari pertama saya ke Cirebon tuh pas pulang dari sana habis ketemu keluarga jam 12 malam sampai di rumah. Itu hari pertama tuh saya ke Cirebon, hari pertama keluarga dan mengunjungi TKP tempat terjadinya ya pembunuhan itu semuanya lah. Sampai ke rumah jam 12 malam, saya tidur, istri saya udah tidur, saya tidur di sebelah. Terus kira-kira jam 1 malam istri saya bangun, ngeliat saya tangannya duduknya ke atas gini. Terus habis itu saya merem tapi ngomongnya nggak jelas itu. Terus habis itu ketawa-ketawa gitu. Karena istri saya langsung ketakutan kan, langsung bangunin saya kan, ini bukan Anggin, ini siapa bangunin. Saya ketawa-ketawa aja gitu sambil ya pokoknya ngomong nggak jelas gitu, tangannya ke atas dua-duanya gitu kan. Terus hari bangun pas bangun tuh badan sakit semua gitu kan, leher sakit sampai nggak bisa digerakin, itu kayak kram semua gitu, kayak badan tuh kencang banget kayak kayu gitu kan. Akhirnya saya dibawa ke UGD jam 1:30 pagi itu dibawa ke UGD. Terus disuntik sampai suntik steroid kan, buat ngelemesin otot-ototnya semuanya gitu kan, sampai di infus segala macam buat penenang segala macam. Akhirnya sampai jam 4 pagi tuh, harus pas 4:30 baru bisa pulang. Itu tuh hari pertama. Hari pertama. Atau itu kayak energinya bener-bener habis keserap gitu kan. Terus pas lagi mau berangkat syuting juga hari pertama seperti itu kan. Pas sampai ke Cirebon, hari pertama nginep di sana. Malam pertama saya nginep di hotel tuh, pas lagi tidur tuh jam 3 pagi, tahu-tahu saya melek di depan muka saya tuh ada muka gede banget segini. Anjir. Kayak senyum gitu kayak, gitu kayak gede banget bulat gitu, gitu kan. Terus saya astagfirullahaladzim, langsung merem. Ya udah nggak bisa gerak badan kan, nggak bisa gerak gitu kan. Saya baca terus pas saya melek lagi, berusaha melek, ngelihat ada sosok cewek rambutnya merah gitu kan, ngebelakangin saya, kakinya split ke tembok gitu kayak mau naik ke atas gitu. Ini ngapain sih gitu. Tapi nggak ganggu gitu, cuma mungkin menyapa aja kali ya, nyambut. Gue udah merinding. Iya, terus itu ya udah baca, habis itu udah bisa bangun, baru tenangin diri gitu. Oh, gila nih, benturan frekuensi dari energinya sih yang wah ini kencang banget gitu. Goibnya gitu ya di sana gitu, supernaturalnya. Itu terus pas lagi syuting juga banyak yang ngeliat juga. Tuh di sebelahnya kamera tuh ada almarhumah Vina, itu ada videoin, terus dikirim gitu kan, kayak gitu sih ada indigo yang lihat bahwa almarhumah Vina ada di sana gitu. Nggak tahu sih jin korinnya atau yang lainnya, kita nggak tahu gitu. Ya gitu sih banyak sih, maksudnya hampir dari semua kru juga ada yang mimpi ini, ada yang mimpi itu, ada yang lagi mandi diketok, ada yang macam-macam. Tapi kalau mimpi sendiri didatengin kayak almarhumah Vina? Enggak sih saya. Enggak ya? Enggak tahu yang lainnya. Pasti saya sih enggak. Nah ini berarti premiernya kemarin itu tanggal berapa Bang waktu itu di? Premier tanggal 6. Tanggal 6 Mei ya? 6 Mei. Tayangnya tanggal 8. Banyak yang ini enggak sih Bang? Kalau sekarang kan yang saya lihat tuh banyak ada penonton, adalah bukan banyak ya, ada mereka yang kesurupan nih Bang, yang di share tentang di bioskop ini ada yang kesurupan saat nonton Vina sebelum 7 hari katanya gitu. Berarti kan kayak nilai apa ya, kalau boleh dibilang tuh magisnya ya, kental banget nih gitu. Nah kalau untuk premier sendiri di awal-awal itu ada nggak sih yang kayak mereka di premier nggak ada. Aman ya Bang ya? Aman. Cuma yang nggak kuat banyak juga sih yang keluar, kalau misalnya kayak udah mulai ketakutan nggak bisa nafas ya udah pada keluar. Di beberapa orang sih gitu. Termasuk salah satu pemain kita ya, Ibu Lydia Kandau tuh 2 kali penayangan tuh nggak kuat, dia keluar lagi gitu.
Karena mungkin terlalu nyesek gitu kan, terlalu kayak dia kayak deg-degan banget itu nontonnya kayak nggak kuat gue gitu ya. Ya mungkin karena tahu ceritanya terus ya mendalami juga kan karakternya gitu. Iya, keren tuh. Lydia Kandou perannya sebagai neneknya neneknya Vina ya. Emosional sekali. Tapi yang saya agak sedikit nanya nih Bang. Kayaknya nih agak entah ya, ini kalau yang saya lihat si peran wartawan ya Bang ya. Ada peran wartawan itu. Itu sebenarnya memang kalau di dunia nyatanya nggak ada ya, itu hanya buat di filmnya aja. Iya, itu emang ada dari kepolisian yang membantu Mbak Marlina untuk menyelidiki waktu itu, tapi kita nggak mau nyebut dari kepolisian. Emang dia mungkin lagi off duty, jadi ya udah kita taruh itu sebagai jurnalis aja. Dia yang ikut menyelidiki sih, gitu. Jadi nggak kita ambil namanya, nggak kita ambil sosok aslinya, nggak kita ambil instansinya juga gitu kan. Jadi sebagai sosok aja yang membantu penyelidikan gitu doang sih. Iya, yang saya lihat ya kayak gitu. Tiba-tiba terakhir nih nggak ada nih dia nih endingnya ya, gitu. Endingnya dia ya bahagia aja kan, kalau dia ya bisa menyelidiki dan membantu kakaknya kan, kalau di situ kan polisi kan gitu. Tapi kalau yang saya lihat kan memang peran-peran kayak polisi gitu Bang ya, banyak yang mengarah ke apa ya, mereka tuh kalau enggak keluarga Vina bergerak gitu, kayaknya mereka cuma diam gitu. Baru setelah ada rekaman dari si Linda yang kesurupan ini, baru gitu semua bisa ditangkapin semua gitu. Enggak sih, sebenarnya kan dibilang kan, sebenarnya polisi udah mengantongi orang-orang itu siapa aja, cuma belum punya cukup bukti untuk sampai ke sana gitu kan. Pas sudah bukti udah kekumpul baru ditangkap gitu kan. Terus kalau Linda ini memang sedikit Bang ya untuk perannya sendiri ya di situ ya, nggak terlalu banyak. Justru sebenarnya bisa dibilang lumayan menjadi sentral karakter gitu kan, karena dia yang bersama Linda ya kan dari awal kan. Jadi dia sebenarnya menjadi saksi dari kehidupannya almarhumah Vina gitu. Karena yang melakukan journey dan struggle-nya baru dari si nenek dan kakaknya gitu. Tapi Linda merupakan sosok penting yang menjadi sentral karakter dari protagonisnya gitu. Diawali dan diakhiri oleh dia loh filmnya. Dan terakhir kan dia pergi kan. Jadi sebenarnya krusial banget tuh sosok Linda di situ. Iya. Ini berarti kalau aslinya mereka ini memang berteman Bang ya. Memang bersahabat ya. Aslinya berteman cuma mungkin lamanya berapa lama saya nggak tahu. Tapi dia sempat menjadi ya temannya yang dekat gitu. Dia tahu ini siapa temannya gitu. Oke. Nah, kalau untuk pengambilan syuting di indoor sendiri itu dilakukan di Jakarta? Iya, untuk yang di rumah semua di Jakarta. Nah, kalau yang untuk di indoornya sendiri ada ngalamin kejadian-kejadian yang janggal juga gitu? Paling mungkin pada saat Naila memerankan Vina kan yang menteror Egy, yaitu di saat harus mengeluarkan emosional yang tinggi gitu kan. Ada beberapa kali yang Naila mungkin energinya terlalu besar dan ya gitu tuh malah susah untuk menenangkan dia, nangisnya sampai keparahannya gitu kan. Mungkin ya ada energi lain yang sampai ke dia apa gimana kita nggak tahu sih. Jadi hampir dibilang kesurupan juga dia masih sadar gitu kan, cuma dia kayak nggak bisa mengontrol kemarahannya itu ya itulah kesedihannya dan emosinya pada saat itu untuk sekian waktu gitu ya. Itu terjadi gitu kan, ya udah kita tenangkan dulu semuanya gitu. Ya mungkin itu salah satu pengalaman supernatural juga buat dia gitu. Apalagi ya sebelumnya kan sudah
izin juga, udah ziarah juga abang ya ke Udah makamnya, semuanya. ke makam. Ya, dan Naila juga bilang dari awal ya dia membuka diri kalau emang mau dipertunjukkan, mau di guide atau seperti apa almarhumah Vina itu untuk membantu dia menjadikan karakter yang supaya pas gitu kan, dia membuka diri, dibilang sih begitu. Justru sebenarnya yang lebih sensitif itu yang menjadi Linda ya, Giselma itu dari awal dia bilang oh dia ngerasain ini ngerasain itu dari lokasi situ gitu kan. Oh justru dia. Iya, ngerasain. Cuma ya dia nggak dibuka aja gitu, nggak disebarkan. Oke. Nah ini untuk harapan Bang Anggi ke depannya untuk film Vina sebelum 7 hari ini bang, apa bang? Ya harapannya bisa menjadikan sebuah wake up call ya untuk masyarakat Indonesia semuanya, para orang tua, anak-anaknya dan kepolisian, negara gitu kan, bahkan terhadap ya semua para pelaku perfilman juga, pelaku industri juga gitu kan. Semua lini pendidikan sih terutama juga harus bisa ya, membuat perubahan yang baik kan, memberikan perbaikan biar nggak terjadi hal-hal seperti ini lagi ke depannya gitu. Tidak ada Vina-Vina yang lainnya lagi ke depannya. Iya, justice for Vina bang ya. Justice for Indonesia. For Indonesia. Oh iya, justice for Indonesia and Vina mungkin. Nah, lanjut sedikit lagi bang ya. Ini kan saya sendiri sih mendoakan bang, semoga ini film Vina sebelum 7 hari ini tembus di 10 juta ke atas bang. Amin, amin. Kita aminin ya teman-teman juga semuanya. Dan kalau ini tembus di angka segitu bang Anggi, apakah nanti akan dibuat sequel atau film yang keduanya? Gak tahu sih saya sih, tapi kemungkinan itu selalu ada ya ke depannya. Kalau misalnya emang saya melihat ada kepentingan atau ada substansi yang bisa diangkat, yang bisa menjadikan ya itu tadi kan makna untuk semuanya, kenapa enggak gitu. Kita lihat aja nanti. Pokoknya kalau DPO ini ditangkap dan diadili seberat-beratnya, saya sangat setuju kalau ini diangkat lagi, dibuat Vina 2. Keren pasti bang, ini endingnya luar biasa pasti kan, udah ada dapet plot twistnya gitu. Oke, Bang Anggi dan teman-teman penonton semua di rumah, kita doakan untuk almarhumah Vina dan almarhum Eki agar ditempatkan di surga yang indah di pangkuan ilahi. Amin. Ya. Ya Rabbal Alamin. Jangan lupa teman-teman kirim Al-Fatihah juga ya. Oke, Bang Anggi, sampai sini Bang Anggi ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira ke penonton di rumah nih sebagai penutup? Yang pasti sih itu sih, film ini mengajarkan kita semua untuk bisa membuka mata supaya bisa menaikkan awareness kita untuk lebih menyayangi, mencintai dan lebih peduli terhadap lingkungan kita gitu, terhadap Indonesia. Ya semoga kita semua ya terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, JPackers, setelah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Anggi Umbara. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik, teman-teman bisa menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 12345 683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anggi, terima kasih banyak nih buat waktunya. Wah, kita spesial banget nih kehadiran Bang Anggi ya. Sehat selalu Bang Anggi dan semoga film-film garapan dari Bang Anggi sukses semua. Amin. Amin. Sampai jumpa.